Sekarang kita akan masuk dalam firman Tuhan, melanjutkan dari tema yang sudah kita pelajari, kita belajar bersama-sama, khususnya dimulai waktu Kamis kemarin, saat ibadah kenaikan Yesus ke surga. Ada baiknya kita akan baca dulu di dalam Lukas 24, karena dari sana kita akan terus mengawali untuk kita belajar bagian demi bagian tentang kenaikan Yesus ke surga. Karena kalau hanya dikhotbahkan hanya satu kali ibadah tidak cukup masalah Yesus naik ke surga ini. Ya, kita akan baca bersama terlebih dahulu di dalam Lukas 24 ayat yang ke-50 sampai 53. Ya, kita baca bersama dulu. Silakan dibuka dulu. Ya, yang di rumah juga persiapkan kitabnya, kitab suci khususnya ya. Harus kitab suci, bukan kitab yang lain ya, kitab suci ya. 1, 2, 3. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Puji Tuhan. Yesus naik ke surga, kita semua sudah tahu. Tetapi yang paling harus kita perhatikan adalah jika Yesus naik ke surga, tidak hanya sekedar naik ke surga, tapi Yesus juga memberikan berkat-Nya. Karena apa? Saat Yesus mau berpamitan atau memberitahu para murid-muridnya, ada sedikit rasa duka cita. Duka cita karena bagaimana tahu-tahu ditinggal gurunya. Setiap hari selalu bersama-sama antara murid dan guru, itu satu keintiman yang luar biasa. Yohanes 16. Yohanes 16 ayat 4b sampai yang ke-6. Ya, tolong saudara Yohanes untuk membacakan dalam Yohanes 16 ayat 4b ya, mulai sampai ayat yang ke-6. Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-4b sampai yang ke-6. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Ya, jadi ada sedikit rasa duka cita begitu Yesus mengatakan mau pergi. Malah terus gimana dong kalau ditinggal guru? Tapi Yesus itulah yang luar biasa. Dia mengerti, dia peduli, karena saat Yesus mau naik ke surga, dia tidak sekadar naik saja, tapi dia memberikan suatu berkat yang sangat dinanti-nantikan oleh murid-muridnya. Dan itu membuat dia bersuka cita. Para murid bersuka cita karena Yesus naik ke surga juga meninggalkan berkat. Kita kembali ke Lukas 24 tadi. Ya. Kalau dibaca ayat yang ke-52. Lukas 24 ayat yang ke-52. Lukas 24 ayat yang ke-52. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka pulang dengan sukacita karena tahu pasti bahwa Yesus memberikan berkat untuk mereka semua. Dan kita juga saat ini di akhir zaman ini, kita bersukacita karena Yesus naik ke surga, dia meninggalkan berkat untuk kita. Kemarin kita sudah belajar, berkatnya adalah Roh Kudus, Roh Penolong di Yohanes 14. Di Yohanes 14 ayat yang ke-16 ya. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Ya. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, jadi Yesus memberikan berkat, yaitu Roh Penolong. Dan itu yang membuat para murid bersuka cita. Dan kita pun juga bangga loh, bahwa Yesus naik ke surga, dia memberikan kepada kita Roh Kudus, Roh Penolong, yang siap menolong kita tepat pada waktunya. Di saat kita butuh, dia hadir untuk menolong kita. Tidak cukup hanya Roh Penolong. Ayat 17 sekarang. Ayat 17.
ayat yang ke-17, Ya. yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Selain roh penolong, Yesus memberikan berkat yaitu roh kebenaran. Dan ini yang sangat dinanti-nantikan, ditunggu-tunggu sehingga para muridnya pulang dengan sukacita. Roh Kudus, roh kebenaran. Dan memang kita perlu mendapatkan roh kebenaran ini karena manusia ya sudah terlalu banyak berdosa. Tapi sebelumnya kita akan nyanyi dulu karena saya ingat ada satu lagu yang saya sangat sukai, Roh Kudus, roh kebenaran itu. Enggak, tolong untuk LCD-nya ya ditayangkan dulu ya. Ya, tim musiknya silakan ya. Main di E ya. Ya silakan ya. Kita pujikan dulu ya. Puji Tuhan, yuk. Roh Kudus, roh kebenaran, haleluya, dicurahkan di tempat ini. Roh Kudus, roh mempelai yang setia, dicurahkan bagi kita semua, haleluya. Roh Kudus, roh kebenaran, haleluya, dicurahkan di tempat ini. Puji Tuhan, nyanyi dengan sukacita. Roh Kudus, roh mempelai yang setia, dicurahkan bagi kita semuanya, dicurahkan bagi kita semua. Haleluya, rohnya memerdekakan, memimpin kita dalam kebenaran. Haleluya, kuasa rohnya memperbarui kita. Haleluya, haleluya. Suka katakan Roh Kudus, roh kebenaran. Haleluya. Roh Kudus, roh kebenaran dicurahkan di tempat ini, di tempat keluarga Sion semuanya. Haleluya. Di tempat ini rohnya dicurahkan ke semua tempat, kepada keluarga Sion. Haleluya. Dan setia dicurahkan bagi, dengan penuh percaya katakan Roh Kudus, roh kebenaran. Roh Kudus, roh kebenaran dicurahkan, dicurahkan di tempat ini. Haleluya. Roh Kudus, roh mempelai yang setia, dicurahkan bagi kita semuanya. Curahkan bagi kita. Katakan haleluya, haleluya. Rohnya memerdekakan, memimpin kita, di kita dalam kebenaran. Kuasa rohnya memperbarui kita. Katakan haleluya, kita lu suka cita. Haleluya, haleluya. Rohnya memerdekakan, memimpin kita dalam kebenaran. Haleluya, benaran. Kuasa rohnya memperbarui kita. Katakan haleluya, kita belusuk. Haleluya, 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 kita belum. Katakan haleluya, 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 kita belum sukacita. Puji Tuhan, haleluya. Roh Kudus itu roh kebenaran. Ya, silakan tim musik kembali ke tempatnya. Ya, mungkin di tayangan tidak terlihat. Ya, tapi mereka berjuang di balik layar, memegangi layar maksudnya ya. Terima kasih Tuhan memberkati ya. Puji Tuhan, Roh Kudus, roh kebenaran itu luar biasa. Jadi nggak cukup banyak Roh Kudus, roh penolong, nggak cukup. Roh Kudus, roh kebenaran ini kita membutuhkan. Karena dengan hidup dalam kebenaran nantinya kita akan dimerdekakan dari dosa dan kita akan dituntun kepada jalan kebenaran dan kehidupan. Karena Yesus sudah bersabda dalam Yohanes 14 ayat ke-6 itu, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ini penting untuk kita. Apalagi kondisi seperti saat ini, waduh kalau tidak ada roh kebenaran bagaimana kehidupan kita?
Kita membutuhkan Roh Kudus, Roh kebenaran itu. Ya, puji Tuhan. Yesus naik ke surga memberikan Roh kebenaran karena Yesus tahu para murid kan masih manusia kan, bukan roh kan. Dan manusia itu perlu dibimbing hidup dalam kebenaran. Disitulah peran Roh kebenaran. Kita saja sudah sekian tahun ibadah, tetap perlu firman. Lah, gunanya firman untuk apa sih? Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 tolong dibaca ya. 2 Timotius 3 ayat 16 tolong dibaca. Mengapa kita perlu roh kebenaran itu? Perlu firman, mengapa? 2 Timotius 3 ayat 16 tolong dibaca. Suratan 2 Timotius pasal yang ketiga Ya. ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Perhatikan kalimat yang terakhir, mendidik orang dalam kebenaran. Mengapa diletakkan pada bagian terakhir? Kok enggak pada awal-awalnya? Mengapa kok enggak yang mengajar bagian terakhir? Kalau diperhatikan susunannya itu kan mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Karena kalau orang itu sudah hidup dalam kebenaran, otomatis kelakuannya juga baik, sikapnya juga baik, segala-galanya pasti baik. Nah, karena itu manusia perlu dan sangat perlu roh kebenaran. Meskipun toh sudah ibadah bertahun-tahun, bahkan dikatakan pelayan Tuhan bertahun-tahun, tetap butuh firman pengajaran untuk mendidik dalam kebenaran. Kalau enggak akan bisa. Hamba Tuhan pun perlu firman pengajaran. Kalau enggak, ya namanya masih manusia, masih ada sifat kedagingan. Jadi para pelayan Tuhan jangan bangga, oh aku pasti sudah sukses hidup dalam kebenaran. Belum tentu. Karena godaan duniawi makin gencar loh akhir-akhir ini. Bisa mematahkan iman kita, bisa menggoyangkan iman kita. Nah karena itu Yesus tahu bahwa para muridnya membutuhkan roh kebenaran itu. Di samping roh penolong, Yesus tahu bahwa para muridnya dan kita di akhir zaman ini perlu roh kebenaran itu untuk bisa mendidik kita dalam kebenaran. Dan firman pengajaranlah yang bisa mendidik kita di dalam kebenaran itu. Karena selain itu tidak akan bisa. Hanya firman pengajaran yang bisa mendidik kita di dalam suatu kebenaran dan itu sangat kita butuhkan. Dan nanti jika sudah dididik dalam kebenaran, setiap pribadi kita menerima Roh Kudus, Roh kebenaran itu, maka langkah kita nggak akan tersesat. Kita tahu mana yang benar dan tidak, kita akan tahu. Tapi jika tidak ada yang membimbing kita, bagikan seorang anak perlu bimbingan orang tua. Kalau anak tidak mau dibimbing orang tua, apa jadinya? Bukan berarti orang tua sudah sok benar, tidak, sama-sama belajar kebenaran, tapi orang tua lebih dahulu mengetahui hal-hal yang benar dibanding anak-anak. Sehingga perlu dibimbing, lah kita juga dikatakan sebagai anak-anak Allah. Berarti kita membutuhkan Allah untuk mendidik dalam kebenaran. Dan Yesus mengatakan itu supaya para muridnya tidak berduka cita. Karena mau tidak mau begini secara mudahnya saja pemahamannya. Para murid setiap hari kan bersama Yesus, dan Yesus menolong tepat pada waktunya. Ingat pada waktu di Galilea, naik perahu ada angin besar segala macam lah ya. Yesus kan dekat sekali, menolong tepat pada waktunya. Dan setiap kali ada suatu kesalahan pada murid-muridnya, Yesus membimbing, Yesus menegur. Artinya secara langsung Yesus akan menunjukkan kamu salah, ini loh yang benar, begitu loh. Nah saat Yesus mengatakan mau naik ke surga, mau meninggalkan para murid, mereka berduka cita karena merasa nanti yang membimbing aku siapa? Disinilah Yesus tahu. Berarti murid-muridku membutuhkan roh kebenaran. Dan itu sampai sekarang. Kita harus percaya bahwa firman pengajaranlah yang akan bisa mendidik kita di dalam kebenaran. Itu yang harus kita ketahui bersama-sama. Dan mengapa para murid butuh roh kebenaran? Mengapa kita butuh kebenaran itu? Karena apa? Roma 3 ayat 10 dan 12. Mengapa kita harus dibimbing dalam kebenaran? Mengapa manusia harus dibimbing oleh roh kebenaran? Karena Roma 3 ayat 10 dan 12. Ini jawabannya. Surat Roma pasal 3 ayat yang ke-10 dan 12. Ayat yang 10.
Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. 12. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Nah, jelas kan? Jadi mengapa manusia perlu dibimbing oleh roh kebenaran? Karena tidak ada yang benar seorang pun tidak. Roma 3 ayat 23. Ayat 23, tolong dibaca. Ayat yang ke-23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Semua Allah. orang, tidak ada pengecualian, semua orang termasuk juga nabi, rasul, semuanya. Termasuk para murid itu semuanya, semuanya, tidak ada pengecualian. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan ayat ke-10, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Ayat 12, semua orang telah menyeleweng, semua orang, lagi dikatakan semua orang telah menyeleweng. Orang kalau sudah dengar kata menyeleweng, mesti pikirannya negatif. Meskipun toh tidak diungkapkan menyeleweng dalam hal apa, tapi pola pikir manusia, kalau dengar kata-kata menyeleweng, pasti pikirannya negatif. Dalam satu pekerjaan ada pegawai yang menyeleweng, entah menyelewengkan uangnya, entah menyelewengkan uang kantor atau perusahaan, pokoknya kata-kata menyeleweng itu pasti negatif. Apalagi dalam keluarga, bapaknya menyeleweng, pasti pikirannya welek. Bahkan paling parah lagi, ibunya menyeleweng, padahal kan belum tentu menyeleweng ke arah negatif. Tapi image seorang, pikiran orang, kalau dikatakan menyeleweng, pasti elek. Gitu loh. Ini paling parah kalau dalam keluarga ya. Seorang bapak katakan menyeleweng, di koran pun ditulis seorang bapak menyeleweng, pasti pikirannya negatif, padahal ya belum tentu. Tapi image orang, kata-kata menyeleweng itu kebanyakan negatif. Semua orang telah menyeleweng, ditegaskan, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Perhatikan kalimat yang paling akhir, pas dengan ayat 10, seorang pun tidak. Ayat 12 juga seorang pun tidak. Jadi mengapa roh kebenaran sangat penting untuk kita, untuk para murid juga, dan kita di akhir zaman ini. Karena tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini harus kita renungkan, Progasion juga pemirsa yang ada di rumah. Ya, saya tidak tahu ada di mana saja. Sempat tadi saya lihat sebelum khotbah ada yang dari Kinandang ya, Ibu Evi, namanya Ibu Evi, itu saudaranya Bapak Pendeta Yeri Kinandang. Tidak tahu melihat sendiri atau sekampung, saya juga tidak tahu. Pokoknya di Facebooknya ada Bu Evi, juga Bu Tabita Magetan ya, ya istrinya, ya ini saudaranya di sini, Mas Yohanes ini ya, istrinya Om Margono Magetan. Yang lain saya tidak tahu, bukan saya tidak mau tahu, tidak ya. Tadi mau khotbah sempat saya lihat. Kalau untuk Progasion sudah banyak. Oke. Jadi untuk semua saja, baik yang ada di gereja Progasion maupun pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, tidak ada satupun yang benar, seorang pun tidak. Ya, berarti kita membutuhkan roh kebenaran. Yang paling parah kalau orang itu merasa diri sudah benar, diberitahu, dinasihati, tetap tidak ada efeknya sama sekali, tidak ada perubahan karena merasa diri benar. Padahal firman Allah itu tidak pernah untuk menjatuhkan kita, tapi justru memulihkan kita, membangkitkan kita, dan menuntun serta mendidik dalam kebenaran. Jadi manusia perlu. Karena itu singkirkan rasa aku sudah benar, aku merasa benar. Tidak bisa. Yang benar hanya Yesus. Hanya Yesus. Tidak berdosa, tidak ada salah, dan hanya Dia yang benar. Karena hanya Dia yang benar, maka Yesus memberikan Roh Kudus, roh kebenaran, karena Dia yang benar. Jadi manusia perlu dibimbing. Ya, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Wah, ini celaka sekali ya. Bahkan Daud, yang kita semua tahu bagaimana Daud itu
Dia meminta loh agar dituntun dalam kebenaran. Daud seorang raja, seorang gembala, ya kita tahu sudah membaca di Mazmur itu bagaimana sepak terjangnya. Dia masih membutuhkan tuntunan dalam kebenaran. Mazmur 25 ayat 5. Mazmur 25 ayat 5. Mazmur 25 ayat yang kelima. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Ini Daud mengatakan, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Padahal Daud itu sudah sangat-sangat mumpuni ya, dia sebagai raja, sebagai gembala domba secara jasmani juga, masih saja mengatakan, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Loh, kalau Daud minta diajar, mengapa kita nolak diajar? Itu pertanyaan untuk kita loh. Daud saja minta, bawalah aku dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Tapi mengapa manusia di akhir zaman ini justru menolak diajar? Firman pengajar yang selalu kita terima itu untuk mengajar kita. Bahkan tanpa kita minta pun kita diajar terus. Dalam setiap ibadah kan ada firman. Dan firman untuk apa? Untuk mengajar. Yesus ingin kita baik, itu aja kok. Tapi manusia kalau sudah merasa diri benar, susah loh ya, tegar tengkuk. Ini loh, tengkuk itu bagian belakang ini sudah, ya kalau di Amsal mengatakan bebal ya, bebal mokong, is the dablek you know, gitu kan. Kalau bahasa Surabayanya ya agak-agak kasar sedikit, dablek. Orang kalau sudah dablek itu artinya dia salah tapi diberitahu, enggak mau tahu kalau dia itu salah. Merasa diri benar. Susah kan kalau menghadapi kayak gini, gitu loh. Dan lebih celaka lagi, dia setia ibadah tapi sikapnya enggak pernah berubah, itu lebih berat lagi. Ibadah setia, bahkan pelayan Tuhan pun setia. Tapi justru sikapnya ya, aku datang hanya untuk main saja, selesai sudah. Tidak ada perubahan sama sekali, sikapnya tidak ada perubahan, hidupnya tidak ada perubahan. Nah, dia dengar firman itu untuk apa? Untuk syarat saja? Atau dengar hanya sebagai formalitas saja? Mari kita renungkan, Rogasion, juga pemirsa yang ada di rumah semuanya, kita membutuhkan roh kebenaran itu. Daud mengatakan, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Mengapa? Kalau kita hidup dalam kebenaran dan kita diajar kebenaran dan kita mau untuk mengikuti ajarannya, kita selamat. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Jadi Daud tahu hanya Allah lah, Tuhan Allah yang bisa menyelamatkan kehidupannya. Karena itu dia mau diajar supaya dia diselamatkan, hidup di dalam kebenaran. Dan engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Tiap hari dia membutuhkan diajar. Sekarang kembali kepada kehidupan kita di akhir zaman ini. Apakah kita menanti-nantikan tiap hari mau diajar? Itu kan pertanyaan itu. Daud ini menantikan Allah, menantikan pengajarannya setiap hari. Begini, tiap hari kita butuh firman supaya kita diajar. Mengapa selalu disampaikan baca kitab suci setiap hari? Karena dengan membaca itulah nanti kita diajar. Dan Daud menanti-nantikan sepanjang hari. Setiap hari dia menantikan, selalu diajar dan diajar. Karena apa? Pengaruh keadaan akhir zaman ini bisa mengacaukan pola pikir kita. Kita baca firman paling 1 ayat 2 ayat lah. Atau kalau ada keikhlasan dan ketulusan hati 1 pasal. Itu pun perlu perjuangan dan doa rasanya baca 1 pasal ya. Baca 1 pasal, 1 ayat aja itu rasanya sambil lalu enggak dinikmati kalimatnya, pokoknya ketok judul ya wis ngono. Ya enggak diakui enggak apa-apa, saya juga tidak memaksa sih. Apalagi 1 pasal, waduh itu perjuangan itu. Setiap hari kita membaca. Dari membaca itulah kita akan menerima ajaran itu, kita diangkatkan terus. Dan Daud ini mau setiap hari diajar. Karena itu Paulus katakan, sambil menanti kedatanganku, bertekunlah dalam belajar kitab suci. Bertekun, kata bertekun itu continue. Setiap hari bacalah firman Allah. Baca dan aminkan.
itu sumber kekuatan kita. Karena apa? Kalau setiap orang sudah hidup dalam kebenaran, pasti ada dampaknya. Dan orang kalau sudah hidup dalam kebenaran, dampaknya pasti positif, tidak mungkin negatif. Amsal 14 ayat 34. Amsal 14 ayat 34. Amsal pasal 14 ayat yang ke-34. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Jadi kalau kita hidup di dalam kebenaran, maka dapat meninggikan derajat bangsa. Dapat meninggikan derajat kita. Artinya begini, setiap orang yang hidup dalam kebenaran, bukan dalam kejahatan, hidupnya secara fisik, secara jasmani, orang itu melihat segan gitu loh. Kok dia hidup di dalam kebenaran, itu orang kan sungkan, segan. Dan itu derajat kita naik. Tapi kalau kita hidup di dalam kejahatan, tidak dalam kebenaran, itu menurunkan derajat. Orang akan mencemoohkan, akan melecehkan. Ah, kamu itu nggak pernah berbuat yang baik, jahat terus, bikin perkara terus, menyusahkan orang terus. Itu kan cemoohan-cemoohan yang bersifat menjatuhkan, karena memang dari dia. Jadi kalau kita mau orang lain menganggap kita lebih tinggi, bukan kita bilang aku sudah benar, enggak. Dengan kita bersikap yang baik, bersikap yang benar, maka derajat kita akan tinggi. Maksudnya orang lain akan melihat, orang itu loh kok baik ya. Itu tinggi derajat kita. Tapi jika sikap kita bertolak belakang dengan firman pengajaran, maka orang lain akan melihat, ah kamu itu cuma segitu aja. Dan parahnya lagi, orang lain tahu kita setiap minggu beribadah, tapi dalam kehidupan sehari-hari jauh dari firman. Itu mereka akan tambah nggak suka. Itu tiap minggu ke gereja beribadah kok sikap seperti itu. Karena apa? Orang di luar itu memantau kita bukan saat di gereja. Tapi dalam hidup sehari-hari mereka akan melihat kita. Dan kalau sikap kita jauh dari kebenaran firman pengajaran, itu menurunkan derajat. Apalagi keluarga. Keluarga Kristen di tengah kampung, kalau sikap kita tidak sesuai dengan firman, jangan salahkan tetangga kita akan mengatakan, itu kok kayak gitu ya keluarga itu ya. Setiap beribadah tapi kok kayak gitu ya. Itu turun derajat kita. Jadi kebenaran meninggikan derajat bangsa. Tidak usah kita minta dipuji, kalau kita hidup di dalam kebenaran, orang akan meninggikan derajat kita, itu sudah pasti. Dan orang yang hidup dalam kebenaran pasti banyak orang yang menyukai. Dalam kehidupan sehari-hari aja, dalam konteksnya, dalam pekerjaan sehari-hari, karyawan misalkan, kalau seorang karyawan selalu sikapnya dalam kebenaran, perbuatannya, tingkah lakunya, perkataannya, tanpa diminta pun saya percaya dia akan naik jabatan, akan tinggi derajatnya. Minimal pemimpinnya akan mengatakan, ini anak buahku kok baik ya, kok luar biasa ya, begitu. Nah sekarang ini mari, setelah Yesus memberikan kita Roh Kudus, Roh kebenaran, maka kita perlu untuk menerima dengan sukacita Roh kebenaran dalam hidup kita. Dan kalau kita dibimbing oleh Roh kebenaran, kita ikuti bahwa Roh Kudus itu akan menuntun kita supaya derajat kita naik. Bukan berarti kita berpikir, aku tak berbuat yang benar akan supaya tinggi derajatku. Tidak, itu pamrih. Tapi dengan kita berbuat yang benar, maka derajat kita akan tinggi. Artinya apa? Kita dipermuliakan. Hiduplah di dalam kebenaran, Prokasion, juga pemirsa yang ada di rumah. Dengan kita di dalam kebenaran, maka kita menjadi pelaku firman. Dan setiap orang yang menjadi pelaku firman, Allah pasti memberkati kita. Tanpa kita minta pun Allah pasti memberkati. Dan Dia kalau memberkati, kalau menolong kita tepat pada waktunya, Roh Kudus, Roh penolong. Apa berkatnya kalau hidup dalam kebenaran? Jadi kalau sudah seseorang itu hidup dalam kebenaran, itu ada berkatnya, sikap hidup dapat diperbaiki. Kalau ada orang yang sebelumnya hidup di dalam kejahatan, tapi akhirnya di dalam kebenaran, maka sikap hidupnya dapat diperbaiki. Terutama tingkah lakunya juga dapat diperbaiki. Roma 13 ayat 13.
Roma 13 ayat 13. Roma 13 ayat 13. Roma pasal 13 ayat yang ke-13. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Jadi kalau orang sudah menerima roh kebenaran dalam kehidupannya, berkatnya adalah sikap hidupnya dapat diperbaiki. Intinya adalah tujuan Roh Kudus, roh kebenaran membentuk hidup kita, sikap kita bisa menjadi berkat, terutama tingkah laku kita. Marilah kita hidup dengan sopan. Nah, kalau ada kalimat seperti ini berarti ada manusia yang tidak sopan hidupnya. Jika sudah dikatakan di sini, marilah kita hidup dengan sopan, ini kan ajakan, marilah itu kan ajakan. Jika diajak untuk hidup sopan berarti ada manusia yang tidak sopan. Kamu muda-mudi, Youth Zion juga, atau pemudi dimanapun Anda berada, bersikaplah yang sopan. Roh kebenaran menuntun hidup saudara supaya hidup sopan. Kamu muda-mudi juga yang menyaksikan tayangan ini, yang ikut ibadah ini, sopan, sikapnya sopan, perkataannya sopan. Seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Berarti orang yang suka berselisih, bertengkar terus itu kategori apa? Tidak sopan. Jadi orang yang suka bertengkar, suka berselisih, itu gak sopan. Kalau anak saya Noel, gak opan gitu. Jadi sekarang ini sebagai pengamat di rumah saya, si kecil Noel itu, kalau ada yang tingkahnya rada aneh itu, oh dak opan gitu. Dak opan, ya. Jadi ternyata orang yang suka bertengkar itu ternyata enggak sopan. Dan juga, ini yang aneh. Orang iri itu juga gak sopan tiba ya. Iri dengan saudaranya, itu gak sopan loh. Saudaranya diberkati, dibelikan sepatu baru, iri, wah nak mbak, oh ngerti nuwal, gak opan gitu. Ya, nanti masnya dibelikan, adiknya enggak, mas iri. Ternyata iri hati tergolong tidak sopan. Saya membaca cukup kaget juga. Masuk kategori loh. Marilah kita hidup dengan sopan, bla 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 bla, termasuk iri hati. Oke lah kalau berselisih kan kelihatan ya secara kasat mata ya. Tapi iri hati kan gak ketok. Itu kan masalah dalam ya. Tiba-tiba gak sopan. Ya. Renungkan ya. Kalau sampai ada yang iri hati, tidak tahu iri masalah apa dalam keluarga atau dalam pekerjaan, iri hati, orang iri itu gak sopan, gak opan gitu. Dalam satu keluarga atau saudaranya diberikan, ya memang orang tua harus adil berarti supaya tidak terjadi iri, ya beli satu belikan semua gitu. Belikan minuman satu ya belikan semuanya. Nah, terus danane lek gak usah kabeh wis adil wis. Supaya tidak iri. Mbak juga, kalau ngedum jajan ya putu-putu ini harus adil. Mbak kok iri gegeran? Apa mana disengit nonang lemari? Ojo iki ge putuku sik nomor 1. Dikit nang lemari dikunci, lali bosok. Ya apa? Dikit nang lemari. Atau ibunya punya anak 5, tapi yang disenengi anak nomor 3. Duwe jajan disimpen ae nang lemari. Enggak, itu keluarga yang lain. Ya apa? Taopan itu. Taopan. Ya Mas Yohanes yo? Ya. Ini Mas Yohanes sih baik ini. Kalau gajian kami didumi sak tonggo-tonggo nih. Supaya sopan ya. Jadi orang iri hati itu gak sopan ya. Yang suka berselisih ku gak sopan ya. Monggo sederek belajar sopan nggih. 1 Tesalonika 4 ayat 12. 1 Tesalonika 4 ayat 12. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-12. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Nah, sopan. Jadi roh kebenaran itu akan mengarahkan kita kepada hidup yang sopan. Nah kalau hidup kita sopan, nanti orang-orang luar itu juga segan. Anda sopan, kami segan, kan begitu. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar. Jadi kita jadi berkat
Kalau jadi berkat itu paling oke jika dengan orang di luar Tuhan. Lek sesama sak gereja, ya enggak apa-apa, bagus. Tapi jangan lupa, di luar juga bisa menjadi berkat. Hiduplah dengan sopan. Bapak Ibu, kakek nenek, bule Pak D, sedoyo. Kalau misalkan dum-dum THR sekarang ini, yang adil, yang merata ya. Jadi bagi semuanya, biar tidak terjadi iri hati. Di mana mau THR seperti saat ini. Enggak, kalau misalkan mendapatkan, supaya gak ono iri hati. Ya seoleh-oleh nih. Bu nanti tiap anak dikei minimal 1 juta lumayan nah. Putune 1 juta, mantune 1 juta, lumayan nah. Perhatikan kalimat awal, misale. Tapi panjang dikane ya gak apa-apa. Belajar ya supaya hidup sopan. Jadi roh kebenaran itu akan mendidik kita supaya tingkah laku kita diperbaiki. Namanya roh kebenaran kan supaya sopan. Oke, berikutnya apalagi berkatnya. Karena kita sudah hidup di dalam kebenaran. Memudahkan cara interaksi atau komunikasi atau hubungan dengan orang lain. Kalau orang itu menikmati roh kebenaran dalam hidupnya dan dia mau diajar seperti Daud katakan, ajarlah aku, maka orang hidup dalam kebenaran, dia bisa membangun komunikasi yang baik dengan orang lain. Dan itu Yesus ingin para muridnya juga bisa membangun interaksi, komunikasi dengan orang lain dengan sebaik-baiknya. Efesus 4:32. Efesus 4:32. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Orang yang ramah pasti hidup dalam kebenaran. Jadi kalau orang itu bisa menikmati roh kebenaran dalam dirinya dan dia mau diajar, maka dia bersikap yang baik, memudahkan cara interaksi dengan orang lain. Dan orang itu kalau bisa komunikasi yang baik dengan orang lain, itu enak. Membangun koneksi yang baik dengan orang lain itu enak. Karena dimanapun dia berada bisa diterima. Tetapi tidaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Lah kalau anak-anak Allah sikapnya tidak ramah, terus bagaimana bisa menjadi berkat? Dengan orang lain bicaranya ketus, gak benar ramah. Senyumnya lo gak tahu belas. Mencucu balik selangganan. Mungkin saking terbiasa yang mencucu sampai lupa bersikap ramah. Kalau bisa ramah, mengapa harus marah? Jadi anak-anak Allah dimanapun berada, belajarlah ramah. Untuk bisa ramah, itu kan sikap hidup yang baik. Nah untuk bisa menjadi baik, ya kita terima roh kebenaran itu yang bisa mendidik kita. Ingat Daud tadi kan katakan, bawalah aku dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Saya percaya kalau orang itu hidup di dalam satu kebenaran dan dia bisa bersikap ramah, dimanapun dia berada, dia diterima. Dia menjadi garam dunia, dia menjadi terang dunia. Itu maksudnya Yesus. Mencurahkan Roh Kudus, roh kebenaran. Dan nanti pastinya seseorang yang hidup dalam kebenaran pasti ada keselamatan, itu sudah pasti. Tapi yang penting adalah saat kita ada di dunia ini, mari kita hidup di dalam kebenaran. Supaya kita menjadi berkat. 1 Korintus 4 ayat 13. 1 Korintus 4 ayat 13. 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-13. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Ini imannya luar biasa. Kalau sampai dimaki, kami memberkati. Angel loh ya. Kita dimaki tapi disuruh Allah untuk memberkati. Memberkati orang yang memaki-maki kita. Loh ya apa? Nah, kalau kita ya boleh dimaki. Lah gak bales gak enak tuh. Lah kata gibeng kan gak enak. Bahasa Surabaya maaf ya kasar. Itu lah kata gibeng gak enak rasanya. Lah wong dimaki kok. Tapi Allah memberitakan apa? Memberkati. Kalau kami dianiaya kami sabar. Kalau kami difitnah kami tetap menjawab dengan ramah. Itu ayat yang ke-12 ya, saya gabungkan ya.
Karena sikap orang yang benar itu meskipun tadi dimaki, dia memberkati, dia dianiaya, dia sabar. Dan ayat 13, kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Jelas-jelas difitnah dan kita tahu siapa yang memfitnah kita. Allah mengajar jangan membalas kejahatan dan kejahatan, tapi balas dengan kebaikan. Di sini Allah memerintahkan untuk kita bisa bersikap ramah kepada orang-orang yang memfitnah kita. Kira-kira jengkel enggak? Kita tahu teman lama atau memfitnah kita. Waduh, rasanya itu gak balas, gak enak itu kan. Tapi karena ada roh kebenaran. Itulah Yesus tahu persis bahwa manusia kalau nggak diberi roh kebenaran nanti hidupnya kacau. Jahat gasak jahat, maki gasak maki. Fitnah gegeran, perselisihan, iri hati. Coba. Makanya Yesus tahu meskipun itu murid-muridnya itu mereka masih manusia, perlu dibimbing. Dan karena itu para muridnya sadar bahwa dia perlu roh kebenaran itu, karena kalau Yesus naik ke surga tidak meninggalkan berkat Roh Kudus, roh kebenaran yang membimbing para murid siapa? Nanti mereka merasa diri benar. Artinya apa? Pembimbingan itu terus. Meskipun kita sudah dewasa, tetap ada yang lebih dewasa lagi, rohaninya dibimbing. Seorang anak dibimbing orang tua. Meskipun anaknya sudah menikah, kalau masih ada orang tua, tetap membimbing. Tapi porsinya dikurangi, tidak segencar sebelum menikah. Tapi intinya tetap ada pembimbingan. Dan di sini sikap orang tua harus mulai dulu hidup dalam kebenaran baru bisa membimbing. Nah kalau orang tuanya hidup dalam kejahatan, membimbingnya dibimbing apa? Jadi para orang tua pun harus menerima firman pengajaran dan bersikap yang baik sebelum menularkan sifat yang itu kepada anak-anak. Jadi jangan egois dong, nanti orang tuanya dalam kejahatan, kamu harus berbuat baik, ojo niru bapak. Enak lo ngomong. Kan gitu kan, biasanya ojo niru bapak le, bapak ki jahat, awakmu sing apik. Gak bisa, anak kan melihat secara nyata. Tinggal laku orang tua, anak ikut, gitu kan. Makanya Yesus ada bersama para murid, karena apa? Sikapnya Yesus menjadi teladan. Nah, kalau Yesus naik ke surga, cinta teladani sopo, itu loh khawatirnya, sehingga mereka berduka cita. Tapi Yesus meyakinkan, nanti aku berikan kamu roh kebenaran, sehingga kamu bersuka cita. Jadi kita pun perlu bimbingan, karena itu keluarga Sion, jangan menolak dibimbing. Firman pengajaran itu Allah yang membimbing kita, supaya kita dalam kebenaran. 2 Timotius 2 ayat 24. 2 Timotius 2 ayat 24. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-24. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar. Wah, ini sampai membaca untuk saya atau ya apa nih? Soalnya kalimatnya sih ulang, coba ulang. 24 ya. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Nah, wes. Ini sampai baca untuk saya untuk apa? Sampean dewi. Bingung toh jawab itu. Oh sama ya wes. Bingung tidak jawab ya. Lah seorang hamba Tuhan ya? Tidak boleh gegeran. Nah, ya apa? Nah kalau hamba Tuhan gegeran, bertengkar, seorang gembala bertengkar dengan jemaat, bagaimana coba? Loh itu kan roh kebenaran untuk para murid, untuk jemaat awam. Gembala enggak dong, wenae. Ini juga untuk semuanya. Semua orang tidak ada yang benar. Perhatikan tadi loh, di Roma 3, 10 dan 12, tidak ada yang benar. Saya pun butuh firman pengajaran. Danio, kalau ayat ini, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Danio kalau saya perang dengan keluarga saya terus ya apa? Gitu loh. Gak kira ndelok live streaming gak kira, karena sing ndelok belas. Lapo khotbah bendina ngejak geger. Loh ya apa? Ini loh, seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar dengan jemaatnya. Wis ngono gampang. Lah seorang pelayan Tuhan pun juga itu hamba Tuhan, tidak boleh geger antar pelayan Tuhan. Lah masuk tim musik gegeran teman-teman nang mimbar di syuting. Live streaming gegeran pelayan ngono. Tema khotbah ini contoh kok ngono. Ilustrasinya gegeran teman nanti baik. Waduh. Ya. Tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Lah itu loh. Jadi seorang hamba Tuhan pun perlu roh kebenaran supaya tidak bertengkar,
ramah kepada semua orang, dan juga cakap mengajar, sabar. Iki sing angel. Jadi pendeta kudu hamba Tuhan kudu pelayan Tuhan kudu Bapak Ibu kudu langsung mengkeret. Wis gak melok khotbah tak tutup toh gak ketok. Nah, wis mulai. Orang tua itu juga hamba Tuhan yang mewakili Tuhan untuk mengembalakan keluarga kecil, ya toh? Juga perlu sabar karena ada roh kebenaran. Roh Kudus, roh kebenaran dicurahkan bagi kita semua. Bukan hanya bagi jemaat, bukan hanya bagi pendeta, semua. Titus 3 ayat 2. Titus 3 ayat 2. Titus pasal 3 ayat yang kedua. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Puji Tuhan, ya. Ditegur lagi ya kita. Kalau ada roh kebenaran, jangan memfitnah. Tidak boleh bertengkar, gegeran dalam bahasa Surabayanya. Kemudian ramah dan lemah lembut. Bicara soal lemah lembut bukan hanya wanita, pria juga bersikap lemah lembut. Lemah lembut bukan berarti kelemak-kelemek loh ya, tidak. Tapi ada satu kekuatan untuk bijaksana, itu orang lemah lembut. Karena kadang-kadang orang yang lemah lembut itu juga bisa marah dalam arti menegur, ada yang salah. Bukan berarti kelulur. Yang waktu lalu sudah saya jelaskan dan saya kesulitan mengungkapkannya, saya latih terus, saya kira rada lancar, kelulur, itu rada angel. Utawa kelelar, wis kata terus nah rada angel, ilatku bundel-bundel ya apa ngono. Ya, jadi lemah lembut, tidak suka bertengkar, karena ada roh kebenaran, gitu loh. Jadi Yesus tahu bahwa manusia butuh roh kebenaran supaya bisa sabar, bisa lemah lembut. Iki mulai mikir, cek suwe kok baik cek suwe, gur mari iki yo. Mantu kok ngene gimana coba? Lu roh kebenaran kok, ini kan roh kebenaran gitu. Tuhan tahu, Yesus tahu. Manusia butuh ini gitu loh. Sampai apa Tuhan itu sikat sekalian. Yesus kan nggak peduli. Semua orang kok, nggak ada yang benar. Dan saya juga perlu ayat ini supaya saya bisa menjaga sikap saya, nggak bertengkar. Dan ini aku gegeran mbek lokasi, nggak mungkin lah. Oh, tambah tak sayang, ya aku urip lak ngono. Lu jujur aja, pendeta dari mana sih hidupnya? Ya memang dari Tuhan pasti. Tapi kan disalurkan kepada tangan-tangan sidang jemaat. Domba-domba kita pelihara supaya wulnya aku melok ngicipi lak ngono. Iya gitu loh. Iya. Roh kebenaran. Puji Tuhan loh ya kalau kita ditegur pada siang hari ini. Ini berkat roh kebenaran loh. Roh Kudus, roh kebenaran. Orang yang hidup dalam kebenaran itu dia diperhatikan Tuhan. Jadi Roh Kudus dicurahkan, roh kebenaran, dan nanti kalau orang itu seperti Daud katakan, ajarlah aku setiap hari, dan kalau kita melakukan ajaran dari roh kebenaran ini, kita melakukan ajaran dari firman itu, maka berkatnya Mazmur 34 ayat 16. Mazmur 34 ayat yang ke-16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Nah, jelas kan? Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Jadi kalau kita hidup di dalam kebenaran, Tuhan memperhatikan kita. Sampai kita sengsara pun Tuhan gak akan tinggalkan kita. Diperhatikan hidup kita ini. Dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Diperhatikan, dikuatkan. 1 Petrus 3. 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 ayat yang ke-12 bagian A. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka minta tolong. Ya. Ayat yang ke pasal 3 ayat yang ke-12. Mata Tuhan tertuju. Jadi ada suatu perhatian.
rasanya pas loh dengan tadi di Mazmur ya, Mazmur 34 ayat 11 ya. Oke, saya ulang membaca. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Oke, sekarang kita ke 1 Petrus 3:12a. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Jadi orang yang hidup dalam kebenaran itu selalu diperhatikan Tuhan. Tanpa kita meminta diperhatikan, kalau kita hidup di dalam kebenaran, Tuhan memperhatikan kita. Nah kalau Tuhan memperhatikan kita, pasti dong kita tidak akan sampai celaka. Gak sampai kelaparan, tertindas, gak sampai. Karena apa? Kita jatuh pun gak sampai tergeletak. Karena tangan Tuhan menopang kehidupan kita. Itulah berkatnya kalau hidup di dalam kebenaran itu. Diperhatikan Tuhan loh. Betapa gak berbahagia kita ini. Diperhatikan Tuhan. Bahkan saat kita berdoa berseru, didengar Tuhan. Mazmur 34:18. Mazmur 34 ayat yang ke-18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Kalau sekarang ini, keluarga Zion, ada yang mengalami kesesakan atau penderitaan, apapun itu, tetaplah hidup di dalam kebenaran. Karena apa? Saat kita hidup di dalam kebenaran, kalau toh sekarang itu sedikit merasakan derita, sedikit merasakan kesesakan, tidak karena masalah perekonomian atau apapun juga, terlebih saat-saat wabah seperti saat ini. Ingat, kalau kita tetap hidup di dalam kebenaran, maka kalau kita berseru, Tuhan mendengarkan seruan kita. Apapun kesesakan kita, apapun masalah kita, sebesar apapun, saat kita berseru, maka Tuhan mendengar. Syaratnya apa? Hidup di dalam kebenaran. 1 Petrus 3 ayat 12b. 1 Petrus 3 ayat yang 12b. Dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Ya, terus? Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Kalau berbuat kejahatan, tidak ada perhatian dari Tuhan. Bahkan seruannya pun tidak didengarkan. Perhatikan. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Jadi kalau kita ingin didengarkan suara kita, seruan kita minta pertolongan dari Tuhan, langkah awal tetaplah hidup di dalam kebenaran. Saya percaya Tuhan pasti akan menolong kita. Tepat pada waktunya, itu pasti. Dia tahu kebutuhan kita kok. Bahkan sebelum kita berdoa Tuhan tahu. Allah tahu. Tapi Allah mau kita harus hidup dalam kebenaran itu. Makanya Yesus mengerti betul bahwa manusia perlu Roh Kudus, roh kebenaran itu loh. Untuk mendidik kita, untuk mengarahkan kita. Dan Roh Allah dikatakan menyertai sampai kesudahan zaman, menyertai selama-lamanya. Berarti roh kebenaran itu akan terus mendidik kita. Kalau toh satu saat kita lupa dengan kebenaran dan kita berbuat kejahatan, Roh Kudus mengingatkan kita. Karena dia akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Dan orang kalau sudah mengerti Allah bersamaku, Allah besertaku, dia mau berbuat jahat rasanya, aduh, kayaknya ada yang ngiling no gitu. Kayaknya ada yang memberitahukan, ayo. Ada bisikan hati. Dan bersyukurlah kalau ada bisikan itu. Jadi jangan takut, Raga Zion, kalau tiba-tiba ada bisikan-bisikan halus. Ayo, ojo ngono. Tidak usah terdek, tidak usah girap-girap. Apalagi malam hari waktu merenung sendirian, di tengah lampu temaram ada suara mengatakan, anakku, jangan berbuat begitu. Ojo terdek. Itu bisikan untuk kita diarahkan. Ada sisi dalam ini yang akan memberitahukan, akan menegur kita. Jangan berbuat itu. Bahkan sampai kalau ada suatu celaka di depan pun kita diberitahukan. Ojo lewat kono, bahaya. Meloo gitu loh. Gak kok, imanku kuat. Itulah gak usah mentang-mentang gitu loh. Ada suara mengatakan, ojo numpak mobiliku, setek. Nah, ojo dituruti. Itu suara Allah menolong kita. Itu loh. Makanya kalau kita mau terima
roh kebenaran itu dan kita mau belajar peka suara Allah, hidup kita pasti akan diarahkan terus. Luar biasa ya. Jadi setiap orang hidup di dalam kebenaran itu, Tuhan memperhatikan, bahkan seruan kita pun juga didengarkan. Dan sekarang ini kalau kita bisa tetap beribadah live streaming di rumah, tetap bisa menikmati keseharian kita, itu berkat Tuhan. Roh Kudus memelihara kehidupan kita. Puji Tuhan. Ya. Dan orang yang hidup dalam kebenaran itu dikatakan dia berbahagia. Amsal 13 ayat 21. Amsal 13 ayat 21. Amsal 13 ayat yang ke-21. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Amin. Ya. Ya, namanya orang berdosa kan tidak hidup dalam kebenaran, pasti ada malapetaka. Tetapi Tuhan membalas orang benar dengan kebahagiaan. Jadi kalau kita hidup di dalam kebenaran pasti mendapatkan kebahagiaan. Itu pasti, enggak mungkin tidak. Dan ingat, bahagia itu tidak bisa diukur dengan harta benda, finansial, materi, keuangan, tidak. Tapi ada sukacita, ada damai sejahtera. Orang bahagia kan gitu. Dia loh enggak punya apa-apa, makanan pas-pasan. Tapi karena dia jadi pelaku firman, hatinya damai sejahtera, hatinya bahagia. Punya uang banyak malah gelisah. Malah tidak bisa beribadah karena banyaknya uangnya, kan bingung toh. Gitu loh. Ya memang sih paling enak banyak uang damai sejahtera itu paling enak gitu loh. Tapi di sini kan dikatakan setiap orang yang hidup di dalam kebenaran dia berbahagia. Puji Tuhan, saya terima kasih sekali dengan pengajaran dari Allah ini ya. Terus menggembleng bahwa harus hidup di dalam kebenaran. Dan kalau niat hidup dalam kebenaran tidak 2 hari sekali, tidak 3 hari sekali, tapi setiap hari. Tadi Daud kan katakan, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari untuk mengajar terus. Berarti Daud ingin setiap hari hidup dalam kebenaran. Ini Daud. Nah kita tahu bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan Daud. Karena dia terang-terang mengatakan, bawalah aku dalam kebenaranmu, ajarlah aku, dan engkau ku nanti-nantikan setiap hari. Jadi Roh Kudus, roh kebenaran membuat kita berbahagia. Dan pasti orang yang hidup dalam kebenaran dikatakan berbahagia dan pasti dia mendapatkan kehidupan. Itu sudah pasti. Karena firman Allah sudah mengatakan ke Amsal 12 ayat 28. Amsal 12 ayat 28. Amsal 12 ayat yang ke-28. Di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtatan menuju maut. Sudah jelas loh ya, bahwa kalau kita di jalan kebenaran, kita hidup. Tapi kalau murtad, mewokong, dewablek, mewokong, dan konco-konco nyapalah segala macam itu, pasti menuju kepada maut. Nah sekarang pilih mana? Terserah. Saya berikan pilihan saja, terserah kepada keluarga Sion. Kalau mau memilih mendapatkan kehidupan, ya di jalan kebenaran. Nah, kalau ingin mendapatkan maut, mungkin ngicipi maut, mungkin ya, silakan. Hidup dalam kemurtatan. Tahu murtad? Terus melawan firman Allah, melawan orang tua, segala macam lah gitu. Diancam jadi apa? Jadi batu kayak segala macam. Jadi kalau orang hidup dalam kebenaran itu dia mendapatkan kehidupan. Artinya apa? Dimanapun dia berada, ada kehidupan yang menyertainya. Ada pemeliharaan Tuhan, itu maksudnya. Jadi setiap orang jemaat Tuhan yang selalu hidup di dalam jalan kebenaran, dia dipelihara Tuhan, dia hidup. Gak mungkin sengsara. Ini janji Tuhan ya. Di jalan kebenaran terdapat hidup. Luar biasa. Dan Yesus tahu bahwa para muridku butuh roh kebenaran, butuh bimbingan. Ternyata berkatnya luar biasa loh. Setiap orang hidup dalam kebenaran, berkat yang luar biasa. Dipimpin Tuhan. Jadi kalau kita mau menerima roh kebenaran itu, hidup dipimpin Tuhan. Mazmur 37 ayat 23.
Mazmur 37 ayat 23. Mazmur 37 ayat yang ke-23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Berkenan artinya menyenangkan Tuhan, yang artinya hidup di dalam kebenaran. Jadi setiap orang yang hidup di dalam kebenaran sama dengan berkenan kepada Tuhan, sama dengan dia menyenangkan hatinya Tuhan. Dan kalau setiap orang hidupnya menyenangkan hatinya Tuhan, maka Tuhan menetapkan langkah-langkahnya. Tuhan memimpin hidupnya. Dia tidak akan sampai kepada maut, tapi kepada hidup. Itu. Ini berkatnya kalau orang itu hidup di dalam kebenaran. Sudah pasti kalau sikapnya benar, pasti menyenangkan hatinya Tuhan, itu sudah pasti, nggak mungkin tidak. Dan Allah pasti memberkati orang-orang yang seperti itu. Berbahagia, dia hidup. Sehingga kita bisa mengatakan, aku tidak khawatir. Karena apa? Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tolong dibaca ulang. Di Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Ada satu kata yang sangat memberkati kita di sana. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kebenaran. Hidup di dalam kebenaran. Kalau kita mencari kebenaran itu, maka semua ditambahkan. Berarti ada kehidupan. Jadi setiap orang kesimpulannya yang mau menerima roh kebenaran, roh kudus, roh kebenaran dalam dirinya, dan dia mau melakukan kebenaran itu, maka dia hidup. Karena apa? Semua ditambahkan kepadamu. Berkat Allah melimpah kalau kita mau hidup di dalam kebenaran, enggak tanggung-tanggung. Luar biasa. Dan yang paling juga luar biasa, setiap orang yang hidup dalam kebenaran dipagari Tuhan, ada perlindungan, terutama dari kuasa kegelapan. Kita dikuatkan loh, kita dipagari. Mazmur 5 ayat 13. Mazmur 5 ayat 13. Mazmur pasal 5 ayat yang 13. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Hanya Tuhan yang bisa memberkati orang benar, karena dialah sumber berkat, bukan yang lain. Bukan sebab nabilah yang memberkati, bukan. Tapi engkaulah, karena dialah sumber berkat. Ya, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Jadi orang yang benar itu hidup dalam kebenaran, diberkati Tuhan, dia dipagari, hidupnya dipagari, nggak sampai kekurangan. Karena apa? Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Kita kata perisai atau tameng-tameng, gitu loh. Pernah pakai tameng? Ya karena tutup panci gitu lah, tameng, digawe ya. Jadi kalau perang-perangan kan pasti ya itu. Berarti kan itu ada perlindungan. Artinya apa? Kalau ada musuh menyerang kita, kita ada perlindungan. Musuh derita, musuh kelaparan, ada pemeliharaan Tuhan. Kita dipelihara karena apa? Hidup di dalam kebenaran, hidup di jalan kebenaran, ada perlindungan, ada anugerah Allah. Enggak sampai kita terlunta-lunta, terlantar, enggak sampai. Kembali bahwa kita harus hidup di dalam kebenaran. Jadi kalau Roh Kudus, Roh kebenaran ada dalam kehidupan kita, terimalah segala berkat itu. Kebahagiaan, sukacita, ada pemeliharaan, ada perlindungan. Ini berkatnya. Terutama hidup kita terus diajar, dibimbing kepada jalan kebenaran, supaya bersikap sopan, tidak perselisihan, tidak iri hati, bisa lemah lembut. Itu berkat dari roh kebenaran. Bersyukurlah kalau pengajaran itu terus memberkati kita sampai saat ini. Puji Tuhan. Sekian dulu firman Allah pada siang hari ini. Haleluya. Kumohon ya Tuhan, kumohon ya Tuhan, mendapat belas kasih-Mu, berkaryalah
di dalamku, perbarui hidupku. Ya Roh-Mu memimpinku di dalam tiap kebenaran, dan sekarang ku menjadi ciptaan yang baru. Ku mohon ya Tuhan, ku mohon ya Tuhan, mendapat belaskan, berkaryalah. Haleluya. Biar Roh-Mu, haleluya. Dan sekarang ku menjadi ciptaan. Bersama kita katakan, curahkan Tuhan, curahkan Tuhan anggur baru-Mu, kuasa Roh Kudus, Roh mempelai, memulihkanku menjadi baru. Curahkan anggur baru-Mu, curahkan Tuhan, curahkan Tuhan anggur baru-Mu, kuasa Roh Kudus, Roh mempelai, memulihkanku menjadi baru. Curahkan anggur baru-Mu. Kita merenungkan berkat firman pada siang hari ini, keluarga Sion, juga pemirsa yang ada di rumah. Kita menyadari hidup kita tidak ada yang benar. Kita banyak berbuat salah, banyak pelanggaran yang kita lakukan. Tetapi anugerah yang besar kita terima. Yesus naik ke surga, Dia meninggalkan berkat, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran. Terimalah Roh kebenaran itu di dalam kehidupan kita, dan kita mau mengoreksi setiap pribadi kita supaya ada perubahan dalam hidup kita. Sikap kita diperbarui, kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Yesus. Kita koreksi diri kita masing-masing secara pribadi pada siang hari ini. Kita nikmati berkat firman, kita renungkan berkat firman. Kita mau dipimpin di dalam kebenaran Allah, dalam kebenaran firman pengajaran. Kita mau dipimpin seperti Daud katakan, bawalah aku di dalam kebenaran-Mu, ajarlah aku Tuhan, bahkan Engkau aku nantikan setiap hari. Terima kasih. Kita juga mau bersikap seperti Daud, Tuhan, bawalah aku dalam kebenaran-Mu, ajarlah aku Tuhan, dan setiap hari pimpinlah aku di dalam kebenaran, supaya kehidupanku menyenangkan hati-Mu, berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan perlahan-lahan kita pujikan dari awal. Ku mohon ya Tuhan, di dalam penyembahan kita kepada Tuhan, dengan penuh permohonan supaya Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan kita, supaya Roh kebenaran memperbarui kehidupan kita, dan Roh Kudus memimpin kita di dalam kebenaran, supaya kita bisa menjadi ciptaan yang baru. Dengan segenap hati katakan, ku mohon ya Tuhan, ku mohon ya Tuhan, mendapat belas kasih-Mu, berkaryalah. Haleluya.
biar rohmu, haleluya. Dan sekarang ku menjadi ciptaan yang baru. Curahkan Tuhan, haleluya. Curahkan, haleluya. Curahkan Tuhan, curahkanlah, haleluya. Haleluya. Curahkan anggur barumu, curahkan anggur curahkan anggur barumu, curahkan anggur barumu. Curahkan anggur barumu Tuhan pada kami semuanya. Karena kami tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tetapi firman-Mu, firman pengajaran membenarkan kehidupan kami, menuntun kepada kami semuanya kepada jalan kebenaran dan kehidupan. Bimbing kami Tuhan, bimbing keluarga kami untuk bisa masuk di dalam kebenaran firman-Mu. Karena kami rindu menikmati kebahagiaan, menikmati sukacita, menikmati pemeliharaan dari Engkau, menikmati pertolongan-Mu Tuhan. Dan kami bisa hidup oleh karena di dalam kebenaran firman pengajaran. Itulah kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sangat bersyukur pada siang hari ini Engkau menasihati kami, Engkau menegur kami. Dan kami mau dengan segala kerendahan hati menerima berkat firman-Mu pada siang hari ini. Karena kami sangat diberkati dan kami mau menjadi ciptaan baru, lahir baru, menanggalkan cara hidup lama. Dan kami mau melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari demi hari. Supaya kehidupan kami bisa menjadi berkat, menjadi terang dimanapun kami berada. Nama Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengoreksi setiap pribadi kami, sudah menegur kehidupan kami secara pribadi. Dan Roh-Mu melawat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk ibadah pada siang hari ini. Dan juga selalu kami berdoa, ya Roh Kudus, tolonglah bangsa dan negara kami ini, yang sampai saat ini masih berjuang untuk mengatasi masalah virus ini. Ya Roh Kudus, tolonglah aparat pemerintahan kami. Ya Roh Kudus, tolonglah dokter dan perawat dan tim medis yang sedang berjuang keras. Tuhan, biarlah kami tetap berharap kepadamu saja, karena hanya Kaulah sumber pengharapan kami. Dan kami percaya Roh Kudus, Roh Penolong, menolong tepat pada waktunya. Tapi semuanya biarlah kehendak-Mu saja yang jadi. Terima kasih, mohon berkat-Mu untuk kami yang melayani pekerjaan Tuhan siang hari ini, yang di gereja, dan juga yang ada di rumah, keluarga yang di rumah, juga pemirsa dimanapun Anda berada. Biarlah berkat Allah akan tercurah dalam kehidupan Anda semuanya. Dan berkat itulah yang akan kita terima mulai hari ini sampai selama-lamanya. Apapun yang menjadi kegelisahanmu, apapun yang menjadi kekhawatiranmu, semuanya berserah saja kepada Tuhan. Dia sanggup memelihara hidup kita semuanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ikhlaskan doa ucapan syukur kami pada siang hari ini. Haleluya. Amin. Selamat siang. Yesus memberkati semuanya.